Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabatku yang kucintai karena Allah, alhamdulillah, insyaallah kita tidak beberapa lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan barakahnya, dan menurunkan maghfirahnya. Nah, pada malam tersebut, pada malam-malam bulan Ramadan tersebut, kita akan mendirikan atau yang disebut dengan Qiyamul Lail, melaksanakan ibadah salat tarawih dan witir secara berjamaah di masjid ataupun di musholla. Namun untuk tahun ini sepertinya kita tidak bisa lagi untuk melaksanakan salat tarawih dan witir berjamaah di masjid atau di musholla karena disebabkan oleh virus COVID-19 yang masih melanda tanah air kita. Nah, oleh sebab itu banyak kalangan yang merasa galau, yang merasa gundah gulana. Maka daripada itu, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan ibadah sholat tarawih maupun sholat witir, walaupun tidak di masjid atau di musholla. Tapi bisa kita laksanakan di rumah-rumah kita. Oleh sebab itu, pada video saya kali ini, saya akan memberikan bimbingan kepada para suami, kepada kepala rumah tangga yang mungkin selama ini tidak pernah menjadi imam tarawih khususnya. Maka inilah saatnya Anda untuk menjadi imam sholat tarawih di rumah Anda. Nah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada orang yang tidak mau menjadi imam gara-gara dia bukan ustaz. Nah, masalah imam itu sebenarnya boleh siapa saja menjadi imam, termasuk juga kita semua menjadi imam. Jadi tidak ada istilahnya ustadz atau para ulama. Kita boleh siapa saja menjadi imam khususnya di rumah kita. Itu satu. Jadi Anda boleh menjadi imam. Walaupun mungkin sehari-harian Anda adalah mungkin sering berpakaian, maafnya sering berpakaian preman, tidak masalah. Tidak mesti harus pakai baju koko, tidak mesti harus pakai jubah, pakai peci putih, pakai sorban, tidak. Jadi kalau Anda seorang suami, seorang kepala rumah tangga, pertama, Anda berhak untuk menjadi imam. Itu pertama. Yang kedua, tidak menjadi alasan untuk tidak menjadi imam kalau Anda hafal Qur'annya sedikit. Walaupun Anda hafalnya 2 surat, dari 114 surat Anda cuma hafal 2 surat, yaitu surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, kemudian surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Cuma 2 surat itu yang Anda hafal, tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian yang ketiga, biasanya dalam sholat tarawih, ya, di daerah kita khususnya di Riau
Itu pada umumnya sholatnya 20 rakaat. Nah, biasanya ayatnya sudah ditentukan secara berurutan. Misalnya Alhaakumut Takatsur. Kemudian nanti surat Al-Asr. Kemudian surat Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian surat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka ini saya katakan tidak mesti harus berurutan kalau Anda tidak hafal urutannya. Dan tidak mesti harus ayat itu. Tidak mesti harus surat yang saya sebutkan tadi. Walaupun suratnya yang Anda hafal itu tadi, atau 2, atau lebih, cuma Anda tidak hafal urutannya, tidak masalah. Kemudian yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah bahwa rata-rata di masjid atau di mushola kita kalau sholat tarawih itu ada solawat. Solawatnya panjang-panjang. Nah, tidak masalah kalau Anda tidak hafal solawat itu. Setelah selesai rakaat kedua, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu biasanya ada solawat. Kalau Anda tidak hafal tidak masalah. Cukup Anda misalnya menjelang jeda, ya, jeda itu setelah salam itu ada jeda, ya Anda baca Quran tidak masalah. Kemudian Anda berzikir, kemudian berdoa. Boleh 10 menit, 5 menit, 10 menit atau 15 menit tidak masalah. Kemudian berdiri lagi untuk melanjutkan rakaat selanjutnya. Jadi inilah mungkin poin-poin pokok yang saya sampaikan kepada kita semua, bahwa itu semua yang 4 hal tadi tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi imam. Kemudian selanjutnya mengenai bacaan-bacaan surat di dalam sholat tarawih. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bacalah surat Al-Fatihah dengan suara yang sendu, tidak menggebu-gebu, dan membawa berbagai macam variasi lagu yang Anda kuasai. Ya, misalnya Soba atau Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu lagu, misalnya lagu Hijaz, lagu Jiharka. Ada lagi namanya lagu Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Di lagu Hijaz ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini lagu Hijaz. Ada lagi lagu Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, silakan nanti Anda lihat video-video saya tentang irama-irama bacaan imam di YouTube saya, di channel YouTube saya. Kemudian, kalau seandainya Anda tidak hafal, ya, variasi irama itu, Anda boleh membaca atau membaca ayat-ayat, membaca surat dengan variasi yang Anda sesuai dengan keinginan dan perasaan Anda. Asalkan jangan irama dangdut, ya, surah Al-Fatihah dibawa irama dangdut atau irama rock. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, setelah membaca surah Al-Fatihah, Anda akan membaca surat yang Anda hafal.
Kalaupun misalnya Anda cuma hafal alif lam mim, silakan Anda baca. Misalnya setelah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Boleh, tidak masalah. Atau Yasin. Boleh, tidak masalah. Atau Nun, Sad, Toha, Qaf. Kalau itu saja yang Anda hafal, silakan bawa itu. Silakan bawa itu. Walaupun ayatnya pendek, tidak masalah. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat memotivasi kita semua, khususnya bagi para suami, para kepala rumah tangga, untuk menjadi imam sholat tarawih di rumahnya masing-masing. Ajaklah anak-anak Anda, ajaklah istri Anda untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah Anda. Kalau pemerintah menegaskan bahwa sholat tarawih tidak boleh di masjid atau di musola, akan tetapi di rumah, maka sekali lagi ajak keluarga Anda, anak Anda, dan istri Anda untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan witir berjamaah di rumah Anda. Dan Andalah sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, menjadi imamnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.